Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Tanggir TV dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah di hari ini kita telah sampai di hari yang ke-15 bulan Ramadan. Semoga saja puasa kita mulai awal hingga insya Allah akhir bisa menjadikan kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah bersabda, kam min siyamin, kam min laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tapi puasanya itu tadi dia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga, mendapatkan lapar dan haus saja. Itu siapa orang-orang yang demikian? Itu adalah mereka yang berpuasa tapi cuman dia menahan dari apa-apa yang bisa membatalkan puasa, tapi dia tidak menahan apa-apa yang bisa membatalkan nilai atau pahala dari puasa. Artinya bagaimana? Artinya kita berpuasa itu harus menjaga dua perkara. Yang satu adalah menahan perkara yang membatalkan puasa, sebagaimana yang telah disebutkan di kitab-kitab fikih itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus menahan, menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan nilai atau pahala dari puasa. Nah, ketika kita menginginkan puasa kita adalah puasa yang bisa mengantarkan kita kepada lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus melakukan hal yang demikian. Artinya kita harus benar-benar puasa yang sebenarnya, yaitu puasa dengan cara menahan perkara yang membatalkan puasa dan menahan perkara yang membatalkan nilai-nilai atau pahala dari puasa. Pemirsa yang berbahagia, ketika seseorang itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan lebih bisa mempraktekkan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menjadikan manusia, tidak menjadikan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup di dunia ini bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, berapa tinggi kedudukan kita, berapa tinggi ilmu kita. Tapi yang dilihat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seberapa bisa kita menggunakan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya sia-sia kita punya kekayaan, tapi kekayaan kita tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya ilmu tinggi, tapi kita tidak bisa menggunakan ilmu itu untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu itu adalah ilmu yang sia-sia. Ketika kita mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat yang tinggi, tapi pangkat itu tidak menyebabkan kita lebih lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedudukan itu adalah kedudukan yang sia-sia. Pemirsa yang berbahagia. Nah, kemudian kita dikatakan orang yang bisa menggunakan itu juga bisa disebut dengan orang yang bisa memanfaatkan.
Artinya orang yang bisa menggunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendekat kepada Allah itu adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena titik perintah yang sebenarnya itu adalah kita manusia itu supaya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan juga kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa niku khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Lebih baik-baiknya manusia menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang lebih bermanfaat. Nah, artinya apa? Orang bermanfaat itu semua dari kita manusia itu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Artinya ketika kita ingin bermanfaat itu tidak usah menunggu kita menjadi apa, kita mempunyai apa, itu tidak usah. Pokoknya apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita kuasai, ini kita gunakan, kita lakukan, apa yang kita bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Karena apa? Karena Allah menjadikan manusia ini memang berbeda-beda. Dan perbedaan itu juga memang takdir dari Allah karena di dunia ini itu bisa berjalan karena ada perbedaan. Nah, kita manusia dijadikan berbeda-beda itu karena punya tugas, punya manfaat yang berbeda-beda. Sebagaimana bangunan rumah. Bangunan rumah itu bisa menjadi tempat yang menyenangkan, bisa menjadi tempat yang nyaman untuk orang-orang yang di dalamnya. Itu tidak harus sebagai kayu besar semuanya. Dan cara basa tanggire ora kudu blandar kabeh, ora kudu saka kabeh. Tapi juga harus ada kayu kecil. Sing nek cara wong Tanggir niku jenenge kayu reng. Nah, ketika rumah itu ingin menjadi rumah yang aman, rumah yang tentram, rumah yang bisa dijadikan tempat yang nyaman untuk orang-orang yang di dalamnya, itu harus terdiri dari beberapa yang berbeda itu tadi. Jadi demikian juga dengan kita hidup di dunia ini tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi seorang guru, tapi dengan diri kita menjadi diri kita, itu kemudian kita melakukan apa-apa yang kita bisa, itu insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Nah, ketika kita sudah bisa mempraktekkan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak menganggap penting diri kita sendiri. Kita akan memandang semua orang itu penting, semuanya itu penting, karena mempunyai tugas masing-masing. Pemirsa Tanggir TV yang berbahagia, maka dari itu semoga di kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, artinya kita diberi kesempatan untuk sekarang ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Semoga saja puasa kita kali ini adalah puasa yang bisa mengantarkan kita kepada takwa yang lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kalinya di sini saya pesan terkhusus kepada teman-teman kita santri Tanggir. Tadi saya katakan bahwa untuk menjadi yang bermanfaat itu kita tidak usah menjadi apa, tidak usah mempunyai, tidak usah kita itu berkedudukan sebagai apa, tapi cuman cukup dengan apa yang kita miliki, ini kita
kemudian mampu melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan, itu kita akan menjadi bermanfaat, itu memang benar. Tapi di sini sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman santri Tanggir, semakin banyak yang kita kuasai, semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi. Tapi kadang-kadang kita itu seringkali salah dalam mengartikan manfaat. Ini kebanyakan yang sering saya dengar, orang-orang yang ilmunya manfaat itu adalah orang-orang nek cara basa Tanggire kok sing ngulang ngaji, sing dadi kiai, sing dadi guru. Dan itu sebenarnya sangat kurang pas. Karena apa? Karena kita di pondok, di madrasah itu diajarkan banyak ilmu, termasuk ilmu tentang bekerja, ilmu tentang berdagang, ilmu tentang banyak hal kita diajarkan untuk itu. Artinya apa? Artinya ilmu kita dikatakan manfaat itu bukan cuman ketika kita menjadi guru, bukan cuman ketika kita menjadi seorang kiai. Tapi ketika kita menjadi seorang pedagang pun, kemudian kita bisa menjadi pedagang yang benar, itu artinya berarti ilmu kita juga bermanfaat. Karena di masyarakat itu tidak cukup dengan cuman ada kiai, dengan cuman ada guru, itu tidak cukup. Ya sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kehidupan ini ya seperti rumah itu. Harus ada kayu yang besar, harus ada kayu yang kecil. Artinya harus ada yang menjadi kiai, harus ada yang menjadi guru, bahkan harus ada yang menjadi orang biasa. Artinya orang-orang biasa itu ya orang-orang yang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau sesuatu yang di situ memang pantasnya atau yang bisa melakukan itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Banyak pekerjaan yang kurang pas, kurang bisa untuk dilakukan oleh seorang guru, dilakukan oleh seorang kiai. Tapi pasnya di situ adalah dilakukan oleh mereka-mereka yang orang-orang biasa-biasa. Maka dari itu, kembali lagi seperti yang kita bahas tadi, ketika kita sudah bisa mempraktekkan itu semuanya, maka kita akan menjadi orang yang tidak menganggap penting diri sendiri. Artinya kita akan menjadi orang yang bisa menganggap semuanya itu adalah penting. Artinya apa? Tidak ada orang yang paling penting, tapi semua kita makhluk Allah, hamba-hamba Allah, umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang yang penting. Pemirsa Tangger TV yang berbahagia, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak yang kurang dipahami. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.